Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harmayani dari kelas Perbankan Syariah C. Baik, materi yang saya akan bawakan kebijakan moneter Islam dalam perspektif mikro makro. Dengan penerapan kebijakan moneter Islam, setiap transaksi di sektor keuangan harus berkaitan langsung dan dilandasi dengan transaksi di sektor real, seperti investasi dan perdagangan. Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak mengenal adanya money multiplier seperti pada praktik kebijakan moneter konvensional. Dalam perspektif ekonomi makro, penerapan kebijakan moneter Islam terutama mengubah tata kelola dan orientasi para pelaku usaha di sektor keuangan, khususnya lembaga keuangan sebagai pemain aktif dalam sektor tersebut. Jadi singkatnya, bahwa dampak kebijakan moneter Islam dalam perspektif ekonomi makro adalah peningkatan usaha-usaha produktif di sektor real, baik secara kuantitas maupun kualitas. Sementara dalam perspektif ekonomi makro, kebijakan moneter Islam mengupayakan untuk menekan jumlah uang yang menganggur atau idle money untuk dimanfaatkan di sektor real. B. Kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda. Sistem keuangan ganda muncul sejak perkembangan industri keuangan Islam. Perkembangan ini diinisiasi oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan industri jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Praktik kebijakan moneter dalam sistem keuangan ganda di berbagai negara pada umumnya masih berada dalam suatu atap otoritas yang sama, yakni bank sentral negara masing-masing, salah satunya di Indonesia. Baik kebijakan moneter Islam maupun kebijakan moneter konvensional memiliki tujuan yang sama, yaitu pencapaian stabilitas harga. Jadi, dalam era kontemporer saat ini, perbedaan antara sistem moneter Islam dan konvensional dalam sistem moneter dan keuangan ganda yaitu konsep profit and loss sharing bagi hasil sebagai pengganti suku bunga. C. Kebijakan moneter tanpa bunga. Perlunya regulasi dari pemerintah berkoordinasi dengan bank sentral terkait kebijakan moneter tanpa bunga. Pertama, menjadikan fungsi uang berjalan dengan baik di tengah masyarakat, yaitu sebagai alat pembayaran transaksi dan refleksi nilai suatu barang, bukan menjadi uang sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Kedua, kebijakan moneter tanpa bunga dialihkan dengan sistem bagi hasil atau investasi ke sektor real menggunakan akad-akad muamalah Islam. Ketiga, solusi yang harus dilaksanakan sebagai sebuah kebijakan moneter tanpa bunga adalah dengan menjadi penarikan uang yang beredar lebih diarahkan kepada sektor real dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru berupa peningkatan produktivitas dengan cara membuka peluang investasi real sebagai pertimbangan jumlah uang yang beredar bisa terkontrol dan stabil. D. Praktik kebijakan moneter Islam di Indonesia dan praktik kebijakan moneter Islam di negara lain. Instrumen kebijakan moneter syariah yang telah ditetapkan otoritas BI pada perbankan syariah memiliki perbedaan mendasar dengan perbankan konvensional. Selain Indonesia, beberapa negara lain telah menetapkan instrumen kebijakan moneter syariah, di antaranya Malaysia dan Bahrain dengan sukuk, Kuwait, Yordani, Tunisia, dan Iran dengan dui logam, dinar dan dirham, dan Uzbekistan. Namun bila dilihat dari progresnya, Indonesia termasuk mengalami perlambatan dibandingkan negara tetangga, karena Indonesia masih kuat dengan cara-cara kapitalis dalam menyelesaikan kebijakan-kebijakan ekonomi. Bahkan sebagian masyarakat muslim sendiri masih meragukan terhadap metode syariah. E. Aplikasi instrumen moneter Islam sosial dan ekonomi. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, fasilitas diskonto. Yang ketiga, rasio cadangan wajib. Yang keempat, imbauan moral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.